Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan acara daurah fi ulumil Quran, tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Barakallahu. Materi yang kita angkat pada pagi hari ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh panitia, yakni Al-Qawaidun Nahwiyah fi Tafsir. Peranan kaidah nahwu dalam tafsir. Karena tidak Allah yang saya ketahui masih belum ada kitab khusus tentang masalah itu, sehingga dengan penuh keterbatasan dan kekurangan saya berusaha untuk menyusunnya sendiri dengan menukil penjelasan dari para ulama di kitab-kitab mereka yang ada kaitannya dengan pembahasan Al-Qawaidun Nahwiyah di Tafsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua dan juga memberi kelancaran untuk bisa mengikuti materi ini dengan baik. Dan apabila ada kesalahan di sana sini, termasuk kesalahan tulis, maka ini semuanya adalah keterbatasan dari saya pribadi dan juga gangguan dari syaitan. La'anahullah. Oleh karena kitabnya tidak ada secara nyata satu kitab membahas tentang masalah itu, maka di sini saya susun dan insya Allah akan dibagikan satu lembar demi satu lembar, karena
melalui proses penulisan tangan, ya, yang kemudian diganti dengan ketikan komputer. Nah, mudah-mudahan bisa memperjelas tentang peranan ilmu nahwu secara khusus dalam hal tafsir Al-Quran. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Al-lughatul arabiyyah wa tafsir. Bahasa Arab dan tafsir. Yang dimaksud dengan judul ini adalah sejauh mana keterlibatan bahasa Arab dalam menafsirkan Al-Quran. Innal Qur'ana nuzila fi lisanil Arab. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Wa innahu arabiyyun wa innahu la ujmata fihi. Dan Al-Quran itu adalah murni bahasa Arab. Tidak ada bahasa ajam dalam Al-Quran itu. Fakana haqqan ala man arada fahma ma'anihi wa idraka maramihi ayyakuna ala janibin kabirin minat tamakkuni minal lughatil arabiyyati. Maka termasuk kewajiban bagi orang yang ingin memahami makna Al-Quran dan mengetahui kandungan Al-Quran untuk memiliki porsi yang besar dalam menguasai bahasa Arab. Wa illa la yaqdiru ala syai'in min dzalik. Jika tidak menguasai bahasa Arab, maka dia tidak akan mampu melakukan sedikit pun dari itu semua. Nah, barakallahu. Jadi khalafatil Allah, Al-Quran itu sepakat berbahasa Arab. Tentunya orang yang ingin memahami makna Al-Quran dan kandungan isi Al-Quran haruslah orang yang paham dengan bahasa Arab. Secara logika sudah pasti demikian. Kalau ada orang yang tidak paham bahasa Arab, kemudian memberanikan diri berbicara tentang Al-Quran, mengartikan Al-Quran, atau bahkan mengambil faidah dari kandungan Al-Quran, maka khata'uhu aktsar min shawabihi. Bal jami'u khata'. Kesalahannya tentu lebih besar, lebih banyak daripada benarnya. Bahkan semua salah. Ya. Karena dia nggak bisa bahasa Arab. Sementara yang dihadapi itu berbahasa Arab. Mungkinkah dia mampu memahami maknanya dan kandungannya? Al-jawab
La yumkin. Tidak mungkin. Ya. Sehingga jangan heran bila ada orang yang tidak paham bahasa Arab kemudian tampil berceramah menjelaskan agama ini dengan membawakan ayat-ayat Al-Quran. Apa yang terjadi? Ya, sudah jelas salah maknanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Diartikan semua kitab tidak ada yang diragukan, semuanya benar, semuanya bisa jadi pembimbing bagi orang yang bertakwa. Kitab bahasa primbon benar sesuai dengan kelasnya. Kitab fikih benar sesuai dengan ilmu fikirnya. Gak ada yang diragukan. Karena Alkitab itu ya kitab. Mana lagi? Masuk di dalamnya Quran dan yang lain. Ini berarti orang tidak paham bahasa Arab. Karena di situ disebutkan Alkitab, diberi al, bukan kitabun tanpa al. Apa bedanya? Sama-sama kitabun dalam kamus kitab. Loh, jauh. Dikasih al dan dengan tanpa al, itu artinya jauhnya itu antara langit dan bumi. Tanpa al kitab, semua kitab masuk. Bagaimana penjelasan saudara tadi. Sampai dengan tambah al, berarti kitab tertentu. Tidak semua kitab. Hanya ada satu kitab. Yang lainnya tidak masuk. Karena itu namanya al li'ahdi zihni. Al yang menunjukkan bahwasanya kitab yang dimaksud itu sudah dipahami oleh semua orang. Karena ini terdapat dalam Al-Quran, maka yang dimaksud adalah kitab ini yang sedang kamu baca. Kitab apa? Al-Quran. Salah. Jangan bilang menurut sisi bahasa orang ini benar, tapi menurut syariat dia salah. Lah, syariat juga salah, bahasa juga salah. Nah, barakallahu. Ini faedah. Walaqad kana al-Arab fi ahdi nuzul al-Qur'an ala janibin kabirin min al-ihatati bi lughatihim wa ma'rifati asalibiha wa idraki haqa'iqiha. Sungguh bangsa Arab di zaman turunnya Al-Quran dalam keadaan memiliki bagian yang sangat besar dalam menguasai bahasa mereka, mengetahui uslub bahasa mereka, gaya bahasa Arab, ya, mengetahui hakikat bahasa mereka, yakni mengetahui seluk-beluk bahasanya. Fakanu bidzalika aqdarun nasi ala fahmil Qur'ani wa idraki ma'anihi. Maka dengan sebab itu bangsa Arab adalah manusia yang paling mampu untuk memahami Al-Quran, untuk mengetahui maknanya. Wa man jaa'a ba'dahum kana aqalla minhum darajatan aw darajatin
li bu'dihim an safa'il lughatil arabiyyah. Sedangkan umat manusia yang datang setelah bangsa Arab saat itu lebih rendah satu tingkat atau beberapa tingkat dari mereka dalam menguasai bahasa Arab. Dikarenakan jaraknya jauh dari bahasa Arab yang murni. Di sini ada faedah kepada Nabi Allah bahwa bangsa Arab jahiliyah di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu bahasa Arab pada masa jaya-jayanya. Di saat itu kemurnian bahasa Arab masih terjaga, kental Arabnya, gak ada campuran. Mereka menguasai bahasanya seluk-beluknya, sehingga muncullah para sestawan Arab dengan bahasa mereka yang fasih. Karena mereka bangga dengan kearabannya, fanatik terhadap bahasanya, merasa bahasanya lebih tinggi daripada yang lain. Itu wataknya bangsa Arab. Sehingga berusaha menjaga kemurnian bahasa Arab. Nah, pada saat itu Al-Quran diturunkan kepada mereka dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih. Tentunya mereka ini sudah siap untuk memahami Quran, paham betul maksud yang di dalam Al-Quran itu. Sehingga siapa yang dapat hidayah, ya langsung diterima. Siapa yang belum dapat hidayah itu menolak, tetapi dalam hatinya paham dan yakin kebenaran Quran itu. Salah satu contoh maknanya, la ilaha illallah. Ketika Rasulullah disuruh berdakwah kepada bangsa Arab untuk menyampaikan la ilaha illallah, untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka langsung paham makna la ilaha illallah itu ialah la ma'budu bihaqqin illallah, yang menunjukkan semua kesembahan mereka selama ini harus ditinggalkan, enggak disisakan satupun, dan harus kemudian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tersinggung karena paham maksudnya, paham maknanya. Wah, hanya ditentang dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka paham maksudnya, paham maknanya, paham hakikatnya. Ya, tersinggung. Karena paham. Lain kalau disampaikan kepada orang yang tidak paham. Senyum saja, ya. Saya contohkan dengan bahasa sehari-hari. Ini kental bahasa apanya ini? Jawa Timurannya. Ini enggak paham sama sekali Jawa. Hatta Jawa Timur tak paham. Ya. Tidak ngomong. Ya, asik sini. Sampai itu uang sampel. Oh, terima kasih atas pujiannya. Senyum saja. Gak ada beban, karena gak paham apa itu sampel. Dalam bahasa Inggris sampel itu contoh. Dalam Indonesia, ya tentu juga. Nah, tapi ini dibawakan oleh orang Jawa Timur, sampel. Jika dia nggak tersinggung sama sekali dengan ucapan itu, nggak tersinggung.
Karena nggak paham maknanya, nggak paham hakikat sampel itu apa. Beda kalau disampaikan kepada orang yang kental Jawa Timurannya, waktu sampel langsung pukul tersinggung. Sampel itu gendeng. Karena dia paham hakikat langsung. Begitu. Kalau ada orang yang memahami bahasa Arab itu sangat murni, maka ketika disampaikan kepadanya Al-Quran, itu langsung paham, langsung mengenal. Masalah menerima dan menolak itu terkait hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini yang penting paham dan tidak pahamnya tentang maksud Al-Quran. Sehingga kalau ada orang yang paham bahasa Arab dengan baik, murni dalam menyampaikan Al-Quran, itu lebih mantap daripada orang yang lolol bahasa Arab. Apalagi sudah masuk dalam bab tafsir. Ya, tafsir Quran syarat mutlak, bahasa Arab syarat mutlak, harga mati. Yang tidak bisa bahasa Arab harus menyingkir, tak boleh ngajar tafsir. Kenapa? Membahayakan untuk keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain. Tapi bukan satu-satunya syarat. Nah, bagaimana yang akan disebutkan nanti? Bukan satu-satunya syarat sah dalam menjadi orang yang menafsirkan Al-Quran. Salah satunya, maksudnya, ya. Nah, kalau salah itu ekonomi, juga sah. Ya, nah, berapa itu? Kemudian dalam pernyataan tadi ada faedah bahwa bahasa Arab itu juga mengalami perkembangan, ya, mengalami perkembangan sehingga seringkali mencampur keasliannya. Seringkali keasliannya menjadi tercampur. Ini ajam yang diarabkan, yang ini betul-betul dari Arab itu semakin lama semakin banyak tercampur. Sehingga semakin jauh kita dari masa bangsa Arab dulu ketika Al-Quran diturunkan, itu kita harus menyadari tingkat kemurnian bahasa kita ini sudah lebih rendah daripada tingkat kemurnian bahasa Arab pada zaman mereka. Jangan merasa bisa komunikasi dengan orang Arab bermuhawarah. Kita langsung kemudian menganggap dia sudah mumpuni bahasa Arab yang murni. Belum tentu. Ya, TKI itu bisa bahasa Arab, tapi suki ya, bahasa pasaran itu pada bahasa yang merusak kemurnian Arab. Untuk alat komunikasi supaya lancar, lain lagi dengan untuk menjelaskan makna Al-Quran yang merupakan bahasa Arab Indo, lughatul um. Ya. Nah, sehingga dalam menjelaskan Al-Quran juga bisa kemudian kita menggunakan kamus populer. Nah, tapi harus kamus Indo, ya. Nah, yang memang Arabnya itu murni, ya, dan merujuk bahasa mereka. Sehingga kalau kita lihat kitab-kitab nahwu itu lain nahwu yang disusun oleh orang-orang sekarang sama nahwu yang disusun oleh kibar nahwiyin, itu lain. Mereka itu benar-benar hujahnya ialah di antaranya ialah Al-Quran dan hadis dan juga syair-syair Arab Badui atau sastrawan saat itu. Orang yang masih kental bahasa Arabnya, kalau mereka mengucapkan
satu lafaz ya dipakai sebagai dalil bahwasanya itu ada sebagai bahasa. Silakan dibaca karyanya Ibnu Syam, Sahih Huduri Zahab, Mughnil Labib dan yang lainnya. Nah, kita akan buka. Oh, ternyata nahwu itu bukan masalah yang gampang-gampang saja, seenaknya saja bikin kaidah. Karena kaidah itu bisa tak bantah dengan adanya ucapan seorang Arab Badui yang beda dengan kaidah kita. Ya, karena memang hukum asalnya mereka itu jadikan dalil dalam menerapkan kaidah bahasa Arab. Orang Badui, orang Gunung yang lulu kayak gitu, bahasanya dijadikan sebagai hujah. Nah, bahasanya karena mereka itu masih dilindungi oleh adat mereka yang tidak tercampur dengan budaya yang lain. Logatnya, bahasanya itu masih kental murni Arabnya, sehingga dijadikan sebagai hujah untuk kemurnian bahasa Arab. Sedangkan tugas ilmu nahwu ialah mengembalikan bahasa Arab itu supaya kembali ke lughatul bahasa itu. Ya, nah, seperti itu. Faqad kana sahabatu a'la qadran fi fahmil Qur'an wa idraki haqa'iqihi min at-tabi'in. Sehingga para sahabat itu lebih tinggi kedudukannya dalam memahami Al-Quran dan memahami hakikat Al-Quran daripada tabi'in. Mengapa? Ya karena sahabat di masa-masa ini kemurnian bahasa Arab, masa-masa bahasa Arab masih apa ini? Terjaga. Di masa turunnya apa ini? Al-Quran. Daripada tabi'in yang sudah berpencar di berbagai wilayah dunia, sudah banyak bergaul dengan orang-orang ajam. Ya, nah, wattabi'una kanu ala a'la qadran mimman ba'dahum wa hakadha. Kemudian generasi tabi'in itu lebih tinggi kedudukannya dalam masalah bahasa Arab ini daripada generasi sesudah mereka, dan begitu seterusnya. Termasuk kita ini yang sudah jauh sekali ya, di bahasa Arab kita ini nggak tahu asli apa campuran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau ingin asli ya tidaklah kita merujuk kepada akwalnya mereka. Ya, nah, kullama kana al-bu'du an safa'il lughah kana al-bu'du ashadda fi idraki ma'ani al-Qur'an wa fahmi maqasidihi wa ahkamihi wa asrarihi. Semakin jauh masa kita dari bahasa yang murni, masa-masa kemurnian bahasa, maka semakin jauh pula dalam memahami makna Al-Quran, memahami maksudnya, hukumnya dan rahasia-rahasianya. Ya. Jadi walaupun dia profesor sastra Arab, tapi di zaman sekarang, nah, nggak bisa kemudian dia seenaknya menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan bahasanya, ya. Nah, kemungkinan banyak yang salah, ya. Nah, karena jauh dari masa kemurnian bahasa Arab. Lain kalau yang menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab itu sahabat atau tabi'in. Na'am, mutabar, ya, dalam topik. Karena mereka ini masa-masa keemasan di zaman kemurnian bahasa. Sehingga kita, ya harus merujuk kepada bahasa mereka, bukan menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi bahasa Arab yang kita kuasai maksudnya, ya. Tapi harus merujuk pada bahasa induk yang dikuasai oleh para sahabat, tabi'in dan generasi yang mendahului kita.
Qala Imam Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah, juz 2 halaman 64. Man arada tafahum al-Qur'an fa min jihati risalil Arab yufham. Barang siapa yang ingin memahami Al-Qur'an, maka Quran itu hanya bisa dipahami dengan bahasa Arab. Wala tabdila ila tatallubi fahmihi min ghairi hadhihi jihad. Tidak ada jalan lain untuk mencari pemahaman Al-Quran selain dari arah ini. Sudah. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, wah ini bahaya. Ya. Dalilnya Al-Quran wa Sunnah. Al-Fahmi itu hal lagi. Nah, nggak ngerti bahasa Arab, wah ini bahaya. Karena dia tidak bisa menampilkan Al-Quran, As-Sunnah dan Fahmus Sahabat secara utuh. Ya, karena ketidakmampuannya di dalam bab bahasa. La sabila ila tatallubi fahmihi min ghairi hadhihi. Ini kata Imam Syafi'i. Qala Al-Imam Mujahid rahimahullah. Ini dinukil dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran halaman 331. La yahillu, tidak halal. Kalau enggak halal berarti apa? Haram. Li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir. Bagi seorang yang beriman kepada Allah dan dari akhirat, ayyatakallama fi kitabillah, berbicara tentang kitab Allah, idza lam yakun aliman bil ghatil Arab, jika dia tidak paham benar dengan bahasa Arab. Kalau tidak paham bahasa Arab, haram berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran bahasa Arab, ya jelaskan bukan orang yang paham bahasa Arab. Ya sudah, haram. Kenapa diharamkan? Ya karena memang menurut logika kemungkinan besar yang disampaikan itu tidak sebagaimana maksud Al-Quran itu. Ya, nah, kalian ceramah nggak ngerti bahasa Jawa, kamu Injil, bisanya bahasa Indonesia, kamu Injilnya sedikit-sedikit kacau. Nah, para hadirin sekalian, kita niki loh, kita campur, jadi campur nanti ya. Nah, Al-Quran nggak bisa kemudian dibikin seperti campur ya. Nah, Al-Quran ini murni bahasa Arab, sehingga harus benar-benar paham bahasa Arab ya, supaya nggak kacau kesimpulannya itu. Sehingga kalau menyampaikan Al-Quran sampai kacau karena nggak paham bahasa Arab, la yahil, tidak halal kata Imam Mujahid. Kalau memang benar-benar iman pada Allah dari akhir. Kalau bonek, bodonekan, aspun, asal bunyi, ya sudah. Terjadilah apa yang terjadi. Semua orang, kata pelawak, tampil di bulan Ramadan, safari dakwah, nyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga mengartikan Al-Quran, ya jadi bahan ketawaan orang. Memang benar dia pelawak. Ya kan? Nah, aktif safari dakwah. Memang dia dulunya di bulan pesantren, tapi sekarang sudah jadi artis. Nah, baca Quran, jelaskan Al-Quran, mengartikan Al-Quran. Nah, yang disamakan dengan bait-bait syair lagunya. Kacau. Ya. Karena memang kurang dalam mengimani Allah dan hari akhir, sehingga rasa takutnya ya kurang juga. Padahal menyampaikan Al-Quran itu menyampaikan kalamullah, amanahnya itu lebih besar daripada menyampaikan
kalamul bashar, ucapan manusia. Ya, nah, walidhalika ja'ala al-ulama al-ilma bil lughati al-arabiyyati min syurutil mufassir al-mu'tabarah. Oleh sebab itulah para ulama menetapkan atau menjadikan mengilmui bahasa Arab termasuk syarat-syarat seorang mufassir yang mu'tabar. Kenapa al-mu'tabar? Karena sifat syurut, ya, bukan dari mufassir, ya. Nah, syurut yang mu'tabar, yang dianggap sah oleh mufassir ahli sunnah wal jamaah. Kalau mufassir ahli ahwa wal bidah enggak pakai syarat-syaratan, siapapun boleh bicara tentang Al-Qur'an sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi di sini adalah syarat-syarat sebagai mufassir mu'tabar inda al-sunnah wal jamaah. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka mohon maaf, Anda tidak layak tampil sebagai seorang apa ini? Mufassir. Lain ya, mufassir sama yang membacakan tafsir. Orang kalau mengajar tafsir, membacakan tafsir dari para ulama, itu belum tentu mufassir. Ya, bacakan kitab tafsir, jelaskan kitab tafsir, itu jangan langsung digelari al-mufassir. Ya, nah, kalau tafsir al-mufassir itu nanti akan dijelaskan dalam judul yang lainnya oleh Ustaz yang lain. Nah, siapakah mereka? Ya, saya cuma jelaskan syarat-syaratnya secara ringkas. Nanti sampai ketemu bahasa Arab sebagai salah satu syaratnya. Yang pertama, wa qad dzakara ulama fil mufassir surutan najmaluha fi ma ya'ti. Sungguh para ulama telah menetapkan mufassir itu harus memiliki syarat-syarat yang bisa kami ringkas sebagai berikut. Al-awwal sihhatul i'tiqad. Memiliki keyakinan yang benar, memiliki akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Sudah jelas berarti ahlul awal bidah tidak layak mendapat gelar al-mufassir. Ya. Nah, berarti sebelum menafsirkan Al-Qur'an, itu akidahnya harus benar dulu. Kalau akidahnya salah, nanti ayat-ayat sifat dalam Al-Qur'an ditakwil semua. Ya. Nah, keyakinan dalam Al-Quran ditentang semuanya. Ya, nah, jadi sebelum belajar tafsir harus paham akidah yang benar. Ya, sebelum jadi mufassir, akidahnya harus apa ini? Benar. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, at-tajarrud 'anil hawa. Bebas dari pengaruh hawa nafsu, kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan atau mazhab. Jadi dalam menafsirkan Al-Quran itu benar-benar kosong dari kepentingan-kepentingan yang tidak terkait dengan Al-Quran. Ya, pribadinya kan punya keyakinan, punya pendapat, itu dibuang jauh-jauh. Nah, kelompoknya kan punya pendapat, dibuang jauh-jauh dulu, ya. Mazhabnya dibuang jauh-jauh dulu. Nah, sebelum menafsirkan Al-Quran, netral, harus dinetralisasi dulu, ya, dirinya itu. Kalau tidak, benar-benar akan muncul tafsir ala mazhab muayyan. Tafsir dengan apa yang mazhab tertentu. Ya.
Dalam menafsirkan dia akan menggiring ayat-ayat itu ke pemikirannya, ya, nggak netral udah. Apalagi kalau ayat ini langsung jotos, ya, mengkritik apa yang selama ini dilakukannya. Kalau nggak netral, ya bagaimana dikemas baik mungkin supaya ayat ini apa ini cocok, ya kan? Nah, muncullah at-tafsir bil-ra'yi, tafsir dengan menggunakan apa ini? Akal semata, yakni menggunakan pendapat-pendapat semata. Ya. Gitu. Tafsir sufi ada. Tafsir Mu'tazilah ada. Pokoknya semuanya punya kepentingan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dalam siapa ini? Tafsir kontemporer ada. Tafsir apa lagi? Aktual juga ada. Ya. Tafsir bumi juga ada. Pokoknya membumikan Al-Qur'an berbumi. Ya. Sesuai dengan apa ini? Selera masing-masing. Itu enggak boleh memfasir semacam itu harus netral. Buang jauh-jauh. Pengarang pribadi, golongan mazhab baru. Asalnya yang ketiga, ayat awalan bitafsiril Quran bil Quran. Harus memulai menafsirkan Al-Quran yang masih global dengan ayat dalam Quran yang lain yang merincinya. Ya, ada ayat yang masih global, masih umum. Kita harus mencari dulu ayat yang lain yang lebih rinci, yang menjelaskannya. Ya, nah. Begitu. Nah, yang bisa kalian baca seperti kitab tafsir dari Syekh As-Singkiti rahimahullah, Adwa'ul Bayan. Ya, di tafsir Al-Quran bil Quran. Tidak semua ayat global itu ada ayat yang lain yang merincinya, itu tidak semua ayat. Yang ada ya ditafsirkan dengan ayat yang lain yang merincinya. Ya kalau nggak ada, ya jangan dipaksakan. Yang keempat, ayat lubat tafsir minat sunnah. Mencari tafsirnya dari as-sunnah. Harus paham sunnah, ya. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah itu menjelaskan apa ini? Al-Quran. Ya, jadi jangan kosongan. Orang yang menjelaskan Al-Quran itu harus paham sunnah, ya, dalam bab akidahnya, dalam bab fikihnya, dalam bab yang lainnya itu harus paham. Nah, barakallahu bisa kalian lihat tafsir bil ma'thur semacam tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, ya, dan yang semisalnya. Itu sebutkan hadis-hadis yang terkait dengan apa ini? Ayat tadi yang menjelaskannya. Fa idza lam yajid tafsir min as-sunnati raja ila aqwali sahabat. Jika tidak mendapat tafsir dari as-sunnah, maka kembali kepada pendapat para sahabat. Nah, loh kok bisa? Iya. Dalam hadis itu enggak semuanya menjelaskan tentang masalah apa ini? Ayat. Rasulullah katanya menjelaskan semuanya kepada para sahabat. Iya. Tapi ada yang dibiarkan apa adanya ayat itu. Karena para sahabat sudah paham sesuai dengan lughatul bahasa induk mereka. Sehingga aqwalus sahabat dalam masalah tafsir itu mereka menggunakan bahasa baik induk, bahasa Arab yang murni, yang tidak tercampur dengan
kepentingan hawa nafsu. Ya. Nah, sehingga para sahabat sebagaimana yang disebut tadi, orang yang paling tinggi kedudukannya dalam masalah ini, bahasa Arab ini. Ya. Nah, bahasa sahabat dijadikan masukan. Tapi sahabat mendapat penjelasan Al-Quran itu dari Rasulullah, disampaikan apa adanya begitu saja, tanpa penjelasan yang lain. Jadi dibiarkan Quran itu secara zahirnya sesuai dengan makna bahasa Arab yang masih asli, murni. Begitu. Sehingga kita merujuk pada qaul sahabat. Fa idza lam yajid fil Qur'an wa la fi sunnah wa la fi aqwali sahabat, faqad raja'a katsirun min al-a'immah bidzalika ila aqwali tabi'in. Wa ba'dhum ila al-lughat al-arabiyyah al-fasihah. Jika tidak mendapati tafsir dalam Al-Quran, juga dalam sunnah, juga tidak mendapati ucapan sahabat tentang ayat itu, maka kebanyakan ulama merujuk kepada aqwal tabi'in. Ya, nah, ucapan tabi'in. Mereka juga masih memiliki derajat tertinggi dalam masalah ini, bahasa Arab. Lagian mereka ialah muridnya sahabat. Ya, nah. Tapi sebagian ulama yang lain langsung merujuk kepada bahasa Arab yang masih murni. Ya, nah. Kemudian syarat berikutnya. As-sabi, syarat yang ketujuh, al-ilmu bil lughatil arabiyyah wa furu'iyah. Memiliki ilmu tentang bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Ini cabang-cabang ilmu bahasa Arab itu ada 12, bagaimana yang akan kita sebutkan dalam bab berikut ini, ya. Ada 12 cabang ilmu bahasa Arab, ya. Nah ini syarat tadi, ya. Nah, kalau tak paham bahasa Arab, tak boleh jadi apa ini? Mufassir. Enggak cukup mengikuti program bahasa Arab tahun atau 2 tahun, enggak cukup. Nah, enggak cukup langsung jadi mufassir berarti enggak, ya. Bahasa Arab cabangnya banyak kok, ya. Nah, 12 cabang. Belajar nahwu berarti cuma 1 cabang, yang lainnya belum. Nah, yang lainnya apa nih? Belum. Sementara Al-Quran memuat 12 cabang itu, ya, belum balaghahnya, ya, meliputi bayan, ma'ani, ya, dan yang lainnya. Kemudian al-ilmu bi ushulil ulumil mufassilah bil Quran. Mengilmui ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran, seperti ilmu qiraah, ya, walaupun dia bukan ahlul qiraah, tapi paham tentang pembahasan qiraah dalam Quran. Ini dibaca fathah atau dhamma menurut qiraah Syu'bah Hamzah atau qiraah Ibnu Zaid dan yang lain, itu harus paham, ya. Nah, termasuk usul tafsir terkait dengan apa namanya ini Al-Quran, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, sifatul fahmi, memiliki pemahaman yang tajam, teliti, tidak serampangan. Ya, berarti ini memiliki kedalaman ilmu agama, ya, sehingga dalam menafsirkan Al-Quran tidak semata-mata dengan ra'yunya, tapi benar-benar sudah banyak bahan-bahan yang dipersiapkan untuk menafsirkan Al-Quran. Wa min dzalika nudriku ahmiyatan lughatil arabiyyah wa 'azima sya'niha fi ilmi tafsir. Maka dengan ini telah bagi kita tentang peranan bahasa Arab yang sangat penting dan kedudukannya yang sangat besar dalam masalah ilmu tafsir. Nah, barakallahu. Ini tentang masalah
hubungan bahasa Arab dengan ilmu tafsir. Ini adalah mukadimah untuk memotivasi kita semua agar tidak alat belajar bahasa Arab. Bahasa Arab yang dipelajari dulu lughatul bahasa Indo, ya. Nah, bukan semata-mata Arab seenaknya. Nah, tapi benar-benar bahasa itu. Bahasa dengan kaidah-kaidah nahwu, sharaf yang benar, ya. Untuk belajar bahasa Arab itu butuh waktu, ya. Tidak setahun 2 tahun, ya. Jadi kalau mau kita merasa bahasa Arabnya belum mantap, itu jangan bosan-bosan belajar bahasa Arab. Walaupun sama-sama bahas masalah mutadak di kitab satu dengan mutadak kitab yang lain itu kadang-kadang ada yang saling melengkapi, ya. Nah, jangan punya anggapan paling-paling nahwu itu ya mutadak obat paket panah semuanya. Ilmu dulu waktu mata jurumiyah itu belum tentu cuma itu toh. Kalau sudah belajar mata alfiyah, itulah failnya nanti, ya, perkembangannya lain, ya. Nah, ilmu dulu tentang ringkasan pembahasan naibul fa'il itu belum tentu kuat argumennya. Bisa jadi itu kaidahnya lemah. Ketika kalian belajar kitab Muhdil Labid Nisha, ya. Nah, ini pesan saya untuk belajar ilmu-ilmu bahasa Arab semacam ilmu nahwu, belajarlah dengan menggunakan kitab-kitab para ulama yang mutabak. Mengapa ulama yang mutabak dan ulama-ulama mutaqaddimun? Karena mereka itu benar-benar menjaga bahasa Arab ini sangat baik, murni, tidak asal bikin contoh, dan langsung dikaitkan dengan apa ini? Al-Quran. Ya, kalian akan merasakan bedanya belajar kitab mulakhas, ya, dengan belajar kitab Syarh Suduri Zahab Ibnu Hisham. Ya, akan merasakan bedanya. Terkait dengan apa ini? Bahasa Indo, yakni Al-Quran. Ini contohnya ringkas-ringkas sesuai dengan bahasa sehari-hari, ya. Yang ini contohnya syair. Nah, dan argumentasinya, ya. Jawaban-jawaban bangsa Arab saat ini lebih mengena. Bukan berarti menafikan mulakhas lah. Tapi kalau ingin benar-benar tahu aslinya, belajarlah kitab yang utama. Dulu saya berpandangan, ya, enak kalau kita ringkas sendiri gitu, ya. Nah, tapi setelah saya semakin meneliti dan mengamati kitab-kitab para ulama mutaqaddimun, saya jadi malu menampilkan karya, ya. Nah, mengingat masa saya sangat jauh dari masa kemurnian bahasa itu, saya khawatir tidak bisa menampilkan bahasa Arab secara utuh. Hanya saya putuskan pakai kitab ulama-ulama yang standar saja, dijelaskan dengan bahasa yang mudah. Nah, itu kunci, ya, sehingga saya lebih mantap ngajak kitab Matan Jurumiyah yang mutabak dengan syarah-syarahnya daripada menggunakan kaidah praktis ilmu nahwu, ya, yang saya susun sendiri. Nah, kenapa lebih mantap? Wah, ini diakui oleh para ulama kibar,
Bahasanya ini bahasa beneran, bukan jadi-jadian. Nah, barakallahu. Permasalahan yang mendengar ini paham apa tidak, tergantung yang nyampaikan. Nah, bisa mempermudah tidak cara penyampaiannya. Kalau memang tidak bisa, ya memang bisa sulit dipahami. Tapi kalau bisa mengemas dengan cara yang mudah, maka akan dinikmati. Kalau sudah disampaikan dengan cara yang mudah, tapi nggak paham-paham, memang penonton-penontonnya yang kurang paham. Nah, diulangi lagi untuk yang kedua kalinya. Sudah dijelaskan dengan bahasa yang mudah, masih belum paham. Nah, masih belum paham. Kurang satu. Nah, diulangi lagi, nggak paham. Ya memang ini harus dimasukkan kelas SLB. Nah, santri luar biasa. 3 kali belum paham. Padahal yang menyampaikan sudah benar-benar dengan bahasa yang mudah. Ya, ini berarti ada apa-apanya ini Pak. Ya, dimasukkan kelas SLB saja. Ada pembimbing khusus, ya, yang menjelaskan secara hati-hati, pelan-pelan. Saya coba alun-alun atau pelakuan dia, ya, barakallahu. Nah, ini nasihat dari saya tentang masalah belajar ilmu bahasa Arab. Hendaklah dari kitab-kitab yang mutabar dari para ulama taqaddimun, karena bahasa mereka ini lebih murni daripada bahasa ulama-ulama mutaakhir. Ya, karena semakin jauh semakin rendah tingkatan kemurnian. Ya, nah, barakallahu. Jadi jangan lihat praktisnya saja. Ya, lihat lughatul ummi. Nah, ya. Sampaikan dengan bahasa sesuai dengan kadar tingkatan yang menerima ilmu. Kalau anak-anak kasih contoh-contoh yang ringan-ringan, tambah lama, tambah tinggi-tinggi. Adapun bab berikutnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang tentang qimatun nahwi wal i'rab fi tafsir. Harga nahwu dan i'rab dalam tafsir. Harganya tinggi apa rendah? Qimah itu apa? Harga. Kedudukan. Ya. Nahwu itu sangat diperlukan apa tidak dalam tafsir? Ya, kalau tidak, ya sudah biasa-biasa saja. Tapi kalau na'am diperlukan, wah, harus serius belajar nahwunya. Ya, tapi yang jelas kalau ditampilkan dalam judul ini, qarinanya jelas, ya, serius ini. Ya, nah, kalau nggak serius, nggak mungkin tampil qimatun nahwi wal i'rab fi tafsir. Ya, ini semuanya saya tulis dengan menukil dari penjelasan-penjelasan para ulama. Nah, dalam kitab-kitab mereka yang sabar. Nah, barakallahu. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang datang. Apabila ada kekurangan saya minta maaf karena jamnya sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh panitia. Ya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.